Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Valena Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang review platform baru yang aku janjikan ke kalian, yaitu Wacaku. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja belajar bareng with Valena Esa. Nah, sebelum kita masuk ke keuntungannya dan cara pengajuannya, kita masuk dulu ke latar belakangnya Wacaku. Nah, Wacaku ini apa sih, Kak? Gitu kan. Wacaku ini adalah platform semi buku cetak. Karena dia itu menggunakan sistem royalti, dan yang pasti ketentuan-ketentuan untuk masuk ke sana itu hampir sama seperti buku cetak. Nah, kalian udah tahu kan, kayak Cabaca, Storyal, terus ada beberapa kan ya yang kayak buku cetak gitu. Nah, Wacaku ini juga sama. Nah, di sini dia itu bekerja sama dengan banyak penerbit loh guys, dan penerbit-penerbitnya juga nggak main-main gitu. Nah, untuk penerbit yang bekerja sama dengan Wacaku ini adalah, yang pertama adalah Alex Media Komputindo. Kalian udah tahu sendiri ya, Alex Media Komputindo itu punyanya siapa? Itu adalah punyanya Gramedia. Terus yang kedua adalah Loverinz. Ini adalah penerbit indie yang paling banyak dicari karena banyak bukunya itu selalu bestseller. Terus yang ketiga itu ada Jejak Publisher. Ini juga sering dipakai untuk para penulis. Terus Romansa. Terus ada Ikatan Guru Indonesia dan Ruang Karya. Dan masih banyak lagi kok penerbit-penerbit. Nah, ini yang aku sebutin adalah penerbit-penerbit yang lumayan besar. Kalau yang Alex Media Komputindo udah nggak usah ditanya lagi ya, itu pasti besar gitu kan. Kalau yang lainnya itu yang paling banyak dicari dan populer. Nah, kalian udah tahu ya latar belakang dari Wacaku ini menarik banget. Karena sekalinya kamu masuk di Wacaku, kalau misalnya novelmu itu menarik, lolos gitu kan, otomatis pasti ada yang namanya penawaran untuk menjadi buku cetak maupun diadaptasi ke tempat lain kayak ke komik, terus ke film gitu. Itu udah akan menutup kemungkinan. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke keuntungannya. Nah, sebelum aku jabarin keuntungannya kayak gimana, yang perlu kalian tahu adalah penulis di Wacaku sekarang sudah ada 20.000 lebih penulis aktif ya kan. Terus 20 plus event terselenggara di Wacaku, dan juga 10.000 karya original udah ada di sana guys. Jadi kalau kamu menanyakan Wacaku ini recommended nggak sih gitu kan, untuk saat ini recommended guys, karena melihat banyak banget platform yang susah banget kita gapai gitu. Kenapa enggak sih kita pakai sistem royalti lagi? Kita yang penting nulis, semakin banyak karya semakin banyak juga cuan kita, gitu aja sih ya. Nah, oke, kita masuk ke keuntungannya. Yang pertama adalah kamu bisa mendapatkan fee 70% dari pembaca yang kamu punya. Terus yang kedua, kamu bisa akses eksklusif di Aini. Nah, Aini ini adalah sebuah kecerdasan buatan yang bisa bantuin kamu dalam menyelesaikan naskah di Wacaku. Nah, Aini ini sebenarnya kalau aku buka tanpa aku nulis di Wacaku bisa guys, tapi berbayar. Tapi aku juga nggak ngerti nih, Aini ini kalau misalnya kita nulis di Wacaku bakal gratis selamanya atau enggak. Tapi kalau dilihat dari pengumumannya gitu ya, akses eksklusifnya itu bakal gratis gitu loh, tapi kamu harus nulis di Wacaku gitu. Nah, kalau kamu kepengen pembahasan tersendiri tentang Aini, kamu bisa komentar aja di bawah, karena memang ini panjang kali lebar kali tinggi dan harus banyak banget yang aku bahas tentang Aini. Apa sih Kak Aini itu gitu. Jadi kamu di Wacaku tuh nggak bakal kehilangan ide, nggak bakal kesusahan, dan kamu bakal bisa terus berlanjut untuk menulis guys. Pokoknya seru banget sih kecerdasan buatan Aini, karena aku udah nyoba guys. Nah, kalian penasaran kan? Komentar dulu di bawah. Nanti akan aku bahas selanjutnya. Oke? Terus yang ketiga, kamu juga bakal mendapatkan Wacakoin. Nah, ini adalah nilai tukar koin yang beredar di Wacaku sendiri. Jadi nanti kamu juga bakal mendapatkan dari bab berbayar. Jadi koin dari bab berbayar lah gitu ceritanya. Nah, jadi kamu bisa mendapatkan 3 ini guys. Nah, nanti ada penjelasan di belakang ya.
sebelum aku menjelaskan panjang lebar, karena memang ada ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan koin tersebut. Oke, kita masuk dulu gimana sih cara pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya sendiri, yang namanya Wacaku itu memakai banyak bank. Jadi ini melalui transfer lah ya. Yang pertama adalah BCA, yang kedua adalah Mandiri, ketiga BNI, Bank Jago, dan lain-lain. Nah, nanti bisa informasikan lagi. Untuk QRIS itu kayaknya kok belum ada di data gitu loh guys. Jadi masih bentuk transfer bank. Oke. Nah, sekarang kita masuk gimana sih penjelasannya tentang koin-koin itu tadi. Ketentuannya gimana untuk mendapatkan itu. Nah, ini adalah perhitungan royalti dari buka bab. Ini ketentuannya adalah berdasarkan banyaknya chapter atau bab yang kamu punya. Nah, 1 sampai 30 itu bernilai 50% royalti. 1 bab sampai 30 bab itu bernilai 50% royalti. Terus yang kedua, untuk bab 31 sampai 90 bab itu akan dihargai royalti yaitu 55%. Sedangkan kalau kamu punya bab 91 sampai 180 bab, kamu akan mendapatkan royalti 60%. Terus kalau kamu mendapatkan 181 bab sampai 360 bab gitu ya, kamu punya segitu babnya, kamu akan mendapatkan royaltinya adalah 65%. Nah, baru kalau kamu lebih dari 361 bab, baru kamu akan mendapatkan royalti 70%. Jadi intinya adalah semakin banyak chapter yang kamu punya, semakin besar royaltinya. Karena tadi di awal aku bilang kan, royaltinya bisa sampai 70%. Ternyata ada ketentuannya untuk mencapai 70%, yaitu harus lebih dari 361 bab. Kalau di bawah itu ya sesuai ketentuan tadi, 50%, 55%, 60%, 65%, dan terakhir adalah 70%. Gitu guys. Nah, teorinya adalah misalnya kamu punya satu bab, yang baca satu bab itu adalah 30 pembaca. Nah, kamu hitungannya dapat 50%. Terus dibalik, kalau kamu punya 30 bab, yang baca satu pembaca, baca 30 babmu, nah kamu bisa dapat 50%. Kayak gitu sih guys untuk sistem buka bab di Wacaku. Seperti yang udah aku sampaikan di awal, kalau kamu bisa menarik perhatian editor di Wacaku, karena Wacaku ini juga bekerja sama dengan penerbit dan publishing house dan juga ilustrator guys. Jadi naskahmu itu bisa berkemungkinan untuk masuk di webtoon, di komik, terus bisa masuk di film, terus bisa masuk di ebook juga, bisa dicetak juga. Jadi nggak ada salahnya kamu coba untuk Wacaku. Cuma untuk saat ini Wacaku cuma menerima naskah eksklusif. Jadi mereka tidak menerima naskah non-X. Jadi maksudnya adalah naskah eksklusif ini cuma bisa terbit di Wacaku aja guys. Jadi nggak bisa terbit di publisher lain atau platform lain. Jadi nggak bisa terbit dimanapun, non-X ya khususnya itu nggak bisa masuk di Wacaku. Oke guys, ini adalah perhitungan gimana sih ketentuan untuk mendapatkan royalti 70% tadi. Oh ya guys, untuk royalti adaptasi, untuk ke film atau ke buku cetak atau kemanapun, kamu akan dikenakan 50%. Jadi bukan dikenakan sih, royaltimu itu 50% gitu. Nah terus di Wacaku ini, kalau misalnya kamu hiatus atau nggak nulis sama sekali selama 3 bulan atau 4 bulan gitu, kamu bakal kena denda atau penalti. Nah ini hati-hati banget ya. Tapi kalau nanti dalam 4 bulan itu kamu nerusin lagi gitu kan, kamu akan dihentikan penaltinya atau dihentikan dendanya gitu. Nah setelah itu kalau misalnya dalam 5 bulan kamu tidak nulis sama sekali, maka monetisasi di naskahmu yang udah lulus dari kemarin itu akan dihentikan. Jadi jangan sampai selama 1-5 bulan kamu hiatus. Jangan sampai. Jadi kalau bisa kamu udah siap dengan naskah selesai, atau misalnya kamu ongoing, kamu siap untuk menyelesaikan naskahmu sampai tamat. Ini peringatan juga sih dari Wacaku ya. Jadi kalau kamu yang kepengen nulis di Wacaku, kamu harus on time, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk sistem di Wacaku sendiri, nanti kamu dari bab pertama sampai bab keempat itu akan digratiskan. Nah, nanti mulai di bab kelima itu akan berbayar atau dikunci. Nah, ini kalau pembukaan kunci ini, kalau kamu nggak bayar dulu, kamu nggak bakal bisa baca. Jadi, istilahnya kamu buka kuncinya tuh kayak buku cetak gitulah, kayak Google Playbook.
ya. Jadi kalau kamu nggak baca, nggak baca. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa baca. Istilahnya kayak gitu. Jadi cuma bab 1 sampai bab 4 aja yang terbuka. Oke, kita masuk gimana sih cara pengajuannya di Wacaku. Well guys, jadi ada syarat dan ketentuan sebelum kita masuk gimana sih caranya pengajuan di Wacaku. Syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, kamu bisa mengajukan naskah berupa cerpen atau puisi. Kalau cerpen dan puisi itu wajib tamat. Tapi kalau itu novel, itu bisa ongoing. Ini perlu digarisbawahi. Terus yang kedua, kamu harus siapin 10 bab awal. Jadi untuk mengajukan kamu punya 10 bab awal dulu. Terus yang ketiga cuma bisa terbit di Wacaku. Nggak boleh terbit di tempat lain. Apapun alasannya. Terus yang keempat, tidak boleh mengandung sara, terus SEX, terus PORN dan sebagainya, harus memenuhi ketentuan PUEB dan KPPI. Nah, dalam sekali pengajuan di Wacaku itu cuma 1 karya aja. Jadi kamu nggak bisa double karya dalam 1 bulan. Jadi kamu 1 karya aja kamu harus selesaiin sampai tamat gitu. Yang dinilai dari Wacaku ini adalah yang pertama, yaitu keaktifan dalam 1 bulan. Kamu uploadnya itu rajin atau enggak gitu, itu dinilai. Terus yang kedua, engagement dari pembaca. Engagement itu kayak pembaca itu antusias enggak untuk baca naskahmu, atau komentar enggak, atau kasih like atau enggak, itu namanya engagement. Terus yang ketiga, itu dari segi naskahmu sendiri. Naskahmu itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik dan intrinsik, maaf. Nah, itu udah lengkap apa belum, menarik atau enggak gitu. Jadi harus mengandung hal-hal itulah gitu ya. Nah, terus yang tadi yang aku udah selipin di awal ya, kalau kamu tidak boleh sama sekali menyentuh yang namanya sara, PORN, pokoknya hal-hal yang berbau plagiarisme itu nggak boleh banget masuk ke Wacaku. Kalau sampai ada itu, maka kamu akan mendapatkan akibatnya guys. Akibatnya ya penalti dan sebagainya. Itu pasti ada di Wacaku. Oke? Well guys, kita masuk ke cara pengajuannya gimana. Nah, cara pengajuannya tuh gampang banget. Kamu tinggal klik aja link yang udah aku sertakan di deskripsi box. Atau nanti mungkin aku masukin di kolom komentar ya kalau aku nggak lupa. Tapi kamu harus wajib nih buka deskripsi box karena biasanya di sana banyak informasi. Nah, kamu klik aja link Wacaku, terus nanti kamu buka. Di situ kamu pilih ruang penulis. Nah, setelah kamu pilih ruang penulis, kamu klik buat karya. Setelah kamu klik buat karya, kamu lihat di situ. Kamu bisa menyematkan sampul. Di sana udah ada tersedia pilihan sampul atau kamu bisa upload sendiri. Terus yang kedua, kamu juga siapkan sinopsis, siapkan judul naskah, nama pena. Terus kamu juga siapkan sinopsisnya ini dari awal sampai akhir ya. Terus kamu siapkan ini apa namanya? Di situ tuh ada tulisan genrenya apa gitu kan. Terus ada hak ciptanya itu jenisnya apa. Kamu pilih aja yang kamu tahu. Kamu searching di Google dulu ya, tradisional. Apa copyright itu apa, terus komersial, non komersial copyright itu apa, kamu baca sendiri dulu dan kamu bisa pilih salah satu. Besok mungkin kalau kalian kepengen aku bahas tentang jenis-jenis hak cipta, kamu bisa komentar aja di bawah. Terus setelah itu kamu lengkapi umur dari naskahmu. Maksudnya umur nih, kriteria umur naskahmu ini bisa dibaca sama kalangan berapa tahun gitu. Misalnya yang bisa baca bukumu 21 tahun atau 18 tahun atau 16 tahun atau semua umur, kamu pilih aja di situ. Oke, setelah itu kamu klik di bawah aplikasi. Nah, setelah selesai nanti kamu bakal dikurasi selama 30 hari guys. Jadi nanti bakal ditungguin dulu ya naskahmu lolos atau enggak. Baru nanti kalau misalnya lolos, nanti akan keluar nih hasil monetisasinya kamu, ya kan, apakah bisa dimonetisasi atau tidak. Nanti di situ udah ada dompet monetisasi juga. Jadi di apa namanya, akun itu tuh kamu loginnya pakai Google kayaknya, kayak Gmail ya, pakai Gmail. Nah, kamu tinggal lakuin itu aja dan kamu udah bisa jadi penulis Wacaku. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang kepengen aku bahas, apalagi kalian bisa komentar aja di bawah. Karena dari kemarin udah banyak banget yang kepengen aku review tentang Any Story. Atau yang disebut Any Story itu apa ya kemarin? Novel Smack kalau nggak salah.
Terus setelah itu ada yang minta aku nge-review Vizo terbaru. Oke, aku akan review. Dan ada beberapa platform yang belum aku review. Jadi kalian bisa komentar aja di bawah. Kalian jangan lupa apa yang belum aku review ya kan. Kalian bisa komentar aja di bawah, kasih ide-ide dan saran-saran buat aku untuk upload video apa lagi. Oke, thank you. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, klik like-nya, klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu karena share itu gratis. Oke, dan kalian bisa follow Instagram aku yaitu @valanas_, dan juga ikuti Telegram aku, grup Telegram. Kalian bisa promosi novel, bisa sharing, bisa macam-macam di sana, dan kalian bisa lihat keterangannya di deskripsi box. Oke? Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.